Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada kita semua. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu teduh mempersiapkan hati kita masing-masing. Amin, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita memuji Tuhan dari KPPK 15. Kupujimu Tuhan. Kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan selalu memelihara hidup kami hari demi hari. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua itu pemeliharaan Tuhan, anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini kami menyerahkan diri kami untuk berbakti di hadapan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan menyanyikan setiap pujian yang kami sudah persiapkan. Mohon kiranya Engkau berkati setiap pujian ini boleh menyenangkan hatimu Bapa. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk masuk lebih dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dari karya terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarlah ayat pengakuan dosa terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan memohon anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kami melihat anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Anugerah yang menyelamatkan kami, anugerah yang membawa kami ke dalam satu hubungan dan relasi yang dekat dengan Tuhan. Namun Tuhan, setelah kami diselamatkan, setelah kami bisa berelasi dengan Tuhan, seringkali kami malah memanfaatkan kesempatan ini bukan hidup sebagai anak Tuhan, tetapi hidup menjauhi Tuhan, tetapi hidup di dalam dosa. Seringkali kami salah mempergunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Harusnya kami melayani Tuhan dengan tubuh kami, tapi kami melayani dosa dengan tubuh yang ini. Kami berdoa Tuhan, kami memohon anugerah pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, boleh menguduskan kami. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada setiap kami. Kalau seringkali kami melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Kalau seringkali perkataan kami menyakiti hati sesama kami. Kalau seringkali motivasi di dalam hati kami menunjukkan hal yang lain yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau seringkali pikiran kami rencanakan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kalau seringkali kami menjauhkan diri daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan, mengampuni setiap kami. Sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh hidup dekat dengan Tuhan, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi serupa dengan Engkau, menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebagai bentuk ucapan syukur kita naikkan sebuah pujian KPPK 335, sangat besar anugerahnya. Bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh memberikan kita kekuatan baru di dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman
sekali lagi pujian ini. Firman Khalik semesta. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang mampu mengubahkan hati kami, yang mampu mentransformasi kehidupan kami dan membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena itu lembutkan hati kami, buka hati kami, dan hari ini kami rindu Tuhan bekerja di dalam hati kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini adalah hari terakhir di mana kita membahas tentang 10 hukum, karena hari ini adalah hukum yang ke-10, begitu ya. Minggu depan kita akan membahas satu tema yang lain di luar kitab Keluaran untuk menyesuaikan dengan konteks pada masa ini. Masa ini adalah masa-masa yang sulit. Saya berharap tema-tema minggu depan dan selanjutnya dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah masa yang tidak mudah, pandemi dan kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan bacakan Keluaran 20 ayat yang ke-17 untuk kita semua, begitu ya. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara, ini satu ayat ya, namun artinya sangat mendalam sekali. Saya bacakan sekali lagi. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai hati itu adalah hal yang sulit sekali ditebak, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau orang itu pandai sekali untuk yang namanya berakting, bersandiwara. Waduh, kita tidak bisa baca, Bapak Ibu Saudara. Dia ini sebetulnya sedang kesal atau sedang tidak kesal, begitu ya, sedang marah atau tidak, dan lain sebagainya. Hanya Tuhan dan orang itu saja yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara ada seorang yang berkunjung ke rumah temannya. Ketika berkunjung ke rumah temannya, dia melihat, wah, rumahnya sangat indah sekali. Rumahnya besar, mewah, begitu ya, bagus sekali rumahnya. Ada memiliki beberapa kendaraan yang baik sekali, dan dia melihat ada kolam renang juga di sana. Wah, bagus sekali. Kemudian begitu ia dipersilakan duduk, lalu berbicara, begitu ya, pemilik rumah itu meladeni pembicaraan dengan sangat ramah, sangat baik, menyediakan waktu untuk tamunya. Setelah beberapa lama, Bapak Ibu Saudara, lalu tamu ini disajikanlah air putih. Oleh karena memang persediaan air berwarna di rumah itu sedang habis, begitu ya. Disajikan air putih. Nah, pemilik rumah berkata kepada tamu ini, mohon maaf ya, hanya ada air putih saja, begitu. Dengan tersenyum, tamu ini berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya.
Kemudian sudah pembicaraan selesai, tamu ini pulang. Lalu apa yang dilakukan tamu ini, Bapak Ibu Saudara, setelah dia pulang? Tamu ini berbicara kepada orang lain, kepada tetangga-tetangganya. Waduh, orang yang di rumahnya di sana itu, yang rumahnya besar, yang rumahnya mewah, yang punya beberapa kendaraan yang baik itu. Masa hanya menyediakan saya air putih saja? Pelit sekali dia. Wah, bayangkan Bapak Saudara. Orang ini tadi bilang tidak apa-apa. Tapi ternyata hatinya itu ada apa-apanya, Bapak Saudara. Di mulut dengan tersenyum dia berkata tidak apa-apa. Tapi hatinya berkata lain, Bapak Saudara. Nah, memang berbicara soal hati sulit sekali ditebak, Bapak Saudara. Apa yang ada di dalam memang sulit sekali ditebak. Karena itulah hukum yang ke-10 ini, Tuhan tidak lagi bicara soal tentang sebuah perbuatan yang ada di luar, melainkan sesuatu yang ada di dalam, begitu ya. Sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita, yaitu jangan mengingini, Bapak Ibu Saudara, jangan mengingini. Hukum ke-4 sampai ke-9 itu bicara mengenai apa yang terlihat di luar. Apa yang orang lain bisa lihat dengan mata mereka. Hormat kepada orang tua. Oh, itu terlihat. Memang betul, itu juga sikap hati. Tetapi juga itu terlihat, begitu ya. Lalu jangan apalagi? Jangan berdusta. Itu juga terlihat. Orang lain bisa melihat, bisa menilainya, begitu ya. Dan lain-lain. Namun jangan mengingini. Wah, ini awal mulanya ada di dalam hati yang sulit sekali dilacak oleh penglihatan manusia biasa. Yang sulit sekali ditebak, begitu ya. Jangan mengingini. Namun pada akhirnya ketika keinginan ini menjadi sangat kuat, pada akhirnya itu mendirect atau menuntun perbuatan kita. Sehingga pada akhirnya kita terseret, begitu ya. Mau tidak mau kita lakukan. Dengan cara apapun supaya keinginan kita itu terwujud. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membahas mengenai keinginan ini secara mendetail ya. Keinginan ini secara mendetail. Nah, keinginan di sini bukan hanya bicara soal satu atau dua hal ya yang disebutkan di sini. Firman Tuhan kan cuma bilang rumah, istri, hamba laki-laki atau perempuan atau lembunya, keledainya, begitu ya. Nah, bukan cuma sampai di situ. Firman Tuhan bilang, atau apapun, katanya apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, berarti semuanya. Nah, dalam artian apa ini? Nah, saya pikir 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 itu menjelaskan dengan baik mengenai, membantu kita memahami mengenai hukum yang ke-10 ini ya. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 2 membagi keinginan ini menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah keinginan daging, katanya keinginan daging. Keinginan daging itu dipakai kata sarkos, begitu ya. Merupakan satu keinginan dosa yang begitu kuat untuk dilakukan. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mendarah daging ini. Dia ingin lakukan dengan satu keinginan yang kuat. Ibaratnya Bapak Saudara, seperti hewan yang sedang lapar dan ia melihat makanan. Maka hewan ini akan segera menyantap makanannya. Ya tidak bisa menolak, begitu ya, makanan itu. Nah, itu merupakan satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh hewan itu. Nah, seakan-akan orang tergoda dengan keinginan daging, bisa jadi seperti demikian, Bapak Saudara. Ia begitu haus, ia begitu lapar ketika ia melihat dosa di depannya. Ia tidak tahan lagi untuk tidak melakukan hal itu. Sehingga ia pada akhirnya memiliki satu hasrat yang kuat untuk melakukan itu, melakukan dosa itu, Bapak Saudara. Ketika ia harus memakai uang, begitu ya, dia tidak punya uang,
tapi dia melihat uang yang nganggur begitu ya. Entah uang yang dititipkan, entah itu uang yang sedang ada di sebuah meja tapi menganggur, ya tidak tahan, ia harus ambil dan ia harus pakai uang itu. Ketika ia sedang marah, dia tidak tahan dengan amarahnya, sehingga dia harus meledak-ledak mengeluarkan amarahnya. Ya, dia tidak tahan lagi, saudara, mengalami masalah, sehingga pada akhirnya dia minum minuman alkohol sampai mabok. Nah, ini saudara, dosa-dosa yang seringkali kita tidak tahan dengan hasrat yang kuat, kita ingin sekali melakukannya. Nah, bagaimana cara mengatasi ini, Bapak Saudara? Galatia 5 ayat yang ke-17 sampai 21 mengatakan demikian, saya bacakan. Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, katanya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ditambah lagi, ada lagi nih dosa-dosanya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian di dalam pembacaan kita ini yang menjadi kunci untuk kita bisa melawan keinginan daging. Apa itu, Bapak Saudara? Di ayat yang ke-18 ada satu kalimat bahwa kita harus dipimpin, katanya, dipimpin oleh roh. Nah, apa maksudnya dipimpin oleh roh ini, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya apa? Apakah ada roh begitu ya yang terlihat di depan mata kita, lalu kita dia menunjukkan kepada kita, lewat sini, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Wah, bukan seperti itu, Bapak Saudara ya. Dipimpin oleh roh di sini di dalam satu artian bahwa kita harus dipimpin oleh firman Tuhan, mengikuti keinginan atau kehendak daripada Tuhan. Caranya melakukan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu bagian di dalam kehidupan kita, yang menerangi jalan kita. Kalau kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita akan tahu ada lubang di sebelah sana, hindari lubang itu. Maka kita akan tahu di sana kita sedang berhadapan dengan dosa, jangan jatuh ke sana. Itulah gunanya firman Tuhan, menerangi kegelapan jalan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya praktek begitu ya, di Kalimantan, di satu desa pedalaman. Di desa itu, Bapak Saudara, belum ada lampu kalau malam, jalannya masih tanah liat begitu ya, belum ada WC waktu itu di tempat saya. Jadi kami mandi dan melakukan semuanya di sungai. Dan kalau malam, Bapak Saudara, itu gelap sekali. Nah, setelah saya melakukan persiapan, akhirnya saya berangkat menuju desa itu ya. Ketika sampai di desa itu, Bapak Ibu Saudara, sampai di desa itu, wah, ada satu barang ketinggalan, Bapak Saudara. Saya ternyata lupa bawa senter saya, padahal saya sudah persiapkan itu ya. Saya sudah beli senternya, baterainya. Wah, tapi senternya saya lupa bawa. Nah, gawat sekali, Bapak Saudara. Malam itu betul-betul gelap. Kalau bulannya lagi terang, ya kita dibantulah oleh sinar bulan. Tetapi itu tidak cukup untuk menerangi jalan yang sangat gelap. Kadang-kadang itu kalau malam-malam kami mencari makanan ya, hutan, kami ke hutan, lalu ada sungai begitu, kami mencari ikan di sana. Wah, itu pergumulan saya tuh. Saya nggak bawa senter. Dan mata saya tidak terbiasa dengan kegelapan itu. Kalau orang-orang yang ada di sana mungkin sudah cukup terbiasa, sehingga dia jarang-jarang juga nyalakan senternya. Begitu. Nah,
Satu kali Bapak Saudara, karena tidak bisa melihat jalanan yang sangat gelap itu, saya berdiri begitu ya, menunggu. Sebetulnya kami jalan berderetan begitu, lalu saya menunggu antrian untuk melewati satu batang pohon. Jadi kami itu harus agak sedikit menunduk atau melompat untuk melewati batang pohon itu. Nah, kemudian Bapak Saudara, saya adalah orang yang paling belakang begitu ya. Orang pertama lewat, orang kedua lewat. Lalu saya diam di sini sambil menunggu mereka. Ketika saya diam Bapak Saudara, lalu tiba-tiba saya merasakan perih di kaki, perih. Waduh, begitu saya teriak begitu ya, ternyata waktu di senter sama orang yang punya senter, di bawah itu ada semut rangrang yang besar-besar sekali. Semut merah menggigiti kaki saya. Langsung saya singkirkan semut itu dan segera maju begitu ya. Oleh karena tidak ada senter yang menerangi, sehingga saya bisa terjebak di antara semut rangrang itu. Hati-hati kehidupan kita Bapak Saudara. Oleh karena tidak ada terang firman Tuhan, jangan-jangan kita bisa terjebak di dalam dosa. Terjebak di dalam satu jebakan Bapak Saudara. Bahkan kita seringkali bisa tersandung jatuh di dalam dosa. Maka biarkan firman Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Dia akan menunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Sehingga Bapak Saudara, ketika keinginan itu menjadi kuat Bapak Saudara, firman Tuhan akan meneranginya dulu. Wah, di depan sana ujungnya adalah kejatuhan daripada dosa. Hindari keinginan itu. Itulah yang harusnya kita lakukan Bapak Saudara. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh Bapak Saudara, menjadikan firman Tuhan itu penuntun kehidupan kita, penerang daripada kehidupan kita. Dan ketika sudah diterangi oleh firman Tuhan, jangan kita sengaja untuk melakukan dosa. Mari kita hindari itu. Dan mari kita mengikuti apa yang firman Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, jalan kebenaran. Yang kedua, keinginan kedua itu disebutkan namanya keinginan mata. Bapak Saudara, keinginan mata. Di dalam bahasa aslinya keinginan mata memiliki dua makna. Yang pertama adalah keinginan berlebihan terhadap sesuatu yang ia tidak punya. Ya, ingin punya mobil mewah, rumah mewah, begitu ya, uang yang banyak, bahkan ini seringkali diimajinasikan. Dan yang kedua adalah ia iri dengan apa yang orang lain punya sedangkan dia tidak punyai. Orang lain punya jam tangan bagus, saya tidak punya. Wah, kita mulai iri begitu kan. Orang lain punya bajunya bagus nih sepertinya, kita tidak punya. Kita mulai iri Bos Saudara terhadap apa yang dia miliki. Orang lain punya istri yang cantik. Wah, berani gak kita bilang tidak punya? Waduh, istri kita cantik juga lah ya, begitu ya. Tapi kita iri, masih tetap iri. Wah, gawat Bapak Saudara. Nah, kita ingin sesuatu yang orang lain punya, namun kita punya, kita ingin miliki juga. Itu sesuatu yang sangat gawat sekali. Rumah, sofa yang bagus, handphone yang bagus, orang lain punya, kita tidak punya. Waduh, kita sangat ingin sekali. Ini seperti Daud, Pak Saudara. Daud, dia punya banyak hal. Dia punya istri yang banyak, dia punya gundik yang banyak, begitu ya. Di dalam Alkitab dicatatkan banyak sekali nama-namanya, gundik maupun istrinya. Tetapi Bapak Saudara, dia masih ingin memiliki orang lain. Istri yang sudah bersuami, dia masih ingin miliki. Betsheba, Bapak Saudara. Bayangkan, dia punya banyak hal, tapi dia ingin memiliki hal itu. Bayangkan Bapak Saudara. Maka itu dia mengatur rencana supaya dia bisa meniduri Betsheba dan mengatur rencana supaya Uria ini meninggal. Gawat sekali Bapak Saudara. Kalau keinginan ini mendrive kita, gawat sekali. Maka apa kuncinya Bapak Saudara? Kuncinya kita perlu merasa cukup. Merasa cukup. Daud tidak memiliki satu rasa cukup ketika dia sudah punya banyak. Begitu ya, punya banyak. Istri, gundik, banyak sekali, tetapi dia tidak memiliki satu rasa cukup, maka dia ambil istri orang lain.
Maka rasa cukup ini merupakan satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang 18, mengucap syukurlah. Begitu ya, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita perlu mengucap syukur dengan apa yang kita punya Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian kita merasa cukup. Ya. Kita perlu mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan bersyukur untuk itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak memiliki satu keinginan atas apa yang orang lain miliki. Tuhan berikan ini kepada saya. Oh, saya bersyukur. Ini cukup bagi saya. Ayat sebelumnya tuh di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah katanya, cukuplah. Dan setelah itu kita diajarkan bersyukur. Itulah yang harusnya kita lakukan, saudara. Apa yang hari ini Tuhan berikan, itu sebetulnya cukup untuk kehidupan kita, cukup. Dan mari kita mencukupkan diri dengan itu. Kita kelola dengan baik sehingga itu cukup. Dan mari kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian, saudara, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Nah, ada dua bahasa Yunani tentang hidup ya, hidup. Yang pertama adalah zoe, yang artinya hidup yang kekal, hidup yang Tuhan berikan. Dan yang kedua adalah kata bios, yang memiliki arti kemewahan atau hidup yang penuh dengan harta, hidup yang mementingkan materi dunia. Begitu. Nah, sehingga keangkuhan hidup di sini berbicara mengenai seseorang yang ingin menonjolkan diri, menonjolkan kekayaannya, menonjolkan hartanya, menunjukkan bahwa ia yang paling hebat dengan segala kemampuan yang ia miliki. Di sini artinya keangkuhan hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi keangkuhan hidup ini bicara soal keinginan juga. Yang ingin menjadi dirinya terbesar, begitu ya. Yang ingin menjadikan dirinya nomor satu kalau bisa. Ini satu keinginan yang tinggi sekali, Bapak Saudara. Bahkan ketika melakukan itu bisa jatuh ke dalam apa? Kesombongan, Bapak Saudara. Kesombongan. Dia menempatkan diri di atas Tuhan, di atas orang lain. Saya bisa melakukan itu karena kepintaran saya. Saya bisa mendapatkan uang karena saya bekerja keras dan karena saya pintar. Wah, harus hati-hati, saudara. Kalau kita sampai di tahap ini. Artinya kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Artinya Tuhan tidak lagi penting dalam kehidupan kita. Kita perlu hati-hati. Kita harus menempatkan diri di bawah Tuhan dan bukan di atas Tuhan. Kalau kita tempatkan diri di atas Tuhan, maka kita menjadi Tuhan. Tapi kalau kita menempatkan diri di bawah Tuhan, kita menjadi hamba daripada Tuhan. Satu ayat, Lukas 14 ayat yang ke-11, dikatakan begini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang kepada anak-anaknya, maka ketika Tuhan melihat kita memiliki sebuah kesalahan, ia akan menegur kita, sampai kita tahu bahwa kita salah, dan kita pada akhirnya berubah. Ketika kita sombong, Saudara, ketika kita menempatkan diri di atas Tuhan, maka Tuhan akan memproses kita begitu rupa, supaya kita belajar untuk rendah hati. Makanya ada banyak sekali kisah-kisah tentang orang kaya yang jatuh oleh karena kesombongannya. Banyak sekali. Tuhan tidak ingin anaknya terus hidup di dalam dosa. Dia akan proses. Sehingga orang ini pada akhirnya bertobat. Dan pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya orang ini berbalik kepada Tuhan dan hidupnya berubah. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati kalau kita ada di tahap ini, Bu Saudara. Kita perlu belajar untuk rendah hati, begitu ya. Menganggap bahwa semua yang kita miliki ini adalah berasal daripada Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan kita yang hebat. Bapak Ibu Saudara, satu kali kita tahulah kisah tentang kapal Titanic, begitu ya.
Titanic merupakan satu kapal mewah yang dibangun di tahun 1912. Wah, ini kapal yang sangat besar sekali. Bahkan kapal terbesar yang ada pada saat itu. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran dari kapal Titanic itu. Dan kapal ini dilengkapi oleh fasilitas yang begitu mewah. Ada tempat olahraga di dalamnya, ada kolam renang, ada menyediakan kolam air hangat dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian desain interiornya mewah sekali dan harga tiketnya itu 50.000 US dollar atau setara dengan 650 juta rupiah. Wah, mahal sekali saudara harga tiket kapal ini. Kapal ini kuat, besar, bisa menampung 2.200 orang. Nah, pembuat kapal ini berkata, tidak ada yang mampu untuk menenggelamkan kapal Titanic yang kuat dan besar ini. Bahkan Tuhan pun tidak akan mampu melakukannya. Wah, dia sesumbar, saudara. Pembuat kapal Titanic ini sesumbar. Sombong sekali. Kita tahu bahkan kisahnya, saudara. Kapal Titanic ini menabrak gunung es. Dan pada akhirnya 1.500 orang kurang lebih tewas, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk rendah hati. Menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Mari kita belajar, saudara, bahwa apa yang kita miliki, uang, keluarga, benda-benda yang kita miliki, jabatan, keberhasilan, itu berasal daripada Tuhan. Mari kita belajar untuk menjauhi ketiga hal ini, saudara. Keinginan daging. Mari kita belajar menjauhinya dengan cara dipimpin oleh firman Tuhan. Keinginan mata, mari kita belajar merasa cukup di dalamnya. Dan kemudian mari kita belajar juga untuk rendah hati, sehingga pada akhirnya kita semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang keinginan. Kami rindu Tuhan boleh terus mengubah hati kami. Untuk kami tidak memiliki satu keinginan yang duniawi. Keinginan kedagingan, keinginan mata, dan keinginan untuk membesarkan diri kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami memiliki keinginan yang kudus, yaitu keinginan menjadi serupa dengan Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, dan tolong kami hidup serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah boleh menyampaikan kebenaran berkat firman Tuhan kepada kita. Biarlah setiap firman disampaikan boleh menambah lagi kekuatan baru bagi kita. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui setiap persembahan-persembahan kita. Betapa hatiku akan menghantar kita dalam memberikan persembahan. Persembahan boleh diberikan melalui setiap barcode yang ada tertera di layar, ataupun mengumpulkan di rumah masing-masing. Habis ibadah boleh dibawa ke gereja seperti biasa. Kita angkat pujian ini, betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, di sini kami sudah mengumpulkan sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ini Engkau boleh menerima. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, agar biarlah persembahan kami ini boleh berguna dimanapun persembahan kami ini boleh berada. Tuhan, ajarlah kami juga untuk boleh memberikan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk apapun Tuhan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mohon ampuni salah dan dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Bapa, terpujilah namamu, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat terus melakukan ibadah walaupun dilakukan secara online. Pertama-tama saya berterima kasih untuk tim GKY Muara Baru yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara terus dalam keadaan yang sehat sehingga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan kegiatan, aktivitas dengan baik begitu ya. Ada beberapa pengumuman yang saya perlu sampaikan. Minggu depan kita akan kembali beribadah dan dilayani oleh Guru Injil Rainer. Beliau adalah mahasiswa praktek dari STT Reform begitu ya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain Bapak Ibu Saudara dapat lihat. Kemudian juga persekutuan doa di pertengahan minggu. Mari kita mencari Tuhan Bapak Saudara di pertengahan minggu, meluangkan waktu kita, berhenti sejenak daripada kegiatan kita, dan mari kita merefresh hidup kita supaya kita boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berikut ini saya juga menampilkan susunan daripada pengurus BPP kita yang baru. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh melihat, mendoakannya. Dan berikut ini juga adalah pengurus-pengurus komisi kita yang baru. Kiranya Bapak Saudara dapat melihatnya, dan biarlah mereka dapat melayani Tuhan sepanjang 1 tahun ke depan ini dengan baik. Dan mari kita dukung pelayanan mereka di dalam doa. Demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk bangsa kita, untuk gereja kita, dan untuk jemaat-jemaat kita yang sedang bergumul pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana hari ini bangsa ini sedang bergumul ya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Memang COVID telah melandai Tuhan, tapi kami melihat masih banyak di sekeliling kami orang-orang yang terkena COVID. Bahkan kami masih melihat orang-orang di sekeliling kami ada yang dipanggil ke rumah Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Indonesia dapat pulih seperti dulu. Karena itu kami memohonkan anugerah daripada Tuhan bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami daripada COVID ini. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garis depan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Relawan-relawan yang menyediakan waktu, kiranya Tuhan juga boleh berkati. Dan vaksinasi yang sedang gencar dijalankan oleh pemerintah, Tuhan pakai hal ini untuk menjadi alat yang Tuhan pakai untuk melandaikan corona yang sedang melanda Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan kondisi bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai gereja ini menjadi saluran berkat. Terutama Tuhan ada pengurus-pengurus yang minggu depan tanggal 15 akan dilantik. Tuhan boleh berkati para pengurus-pengurus ini.
sehingga setiap mereka dapat melayani Tuhan, walaupun situasi tidak mudah, tapi biarlah Tuhan taruh hati yang mau melayani di dalam hati para pengurus-pengurus, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan maksimal walaupun keadaan sulit. Kami berdoa Tuhan, kiranya kesetiaan ada di dalam diri mereka, hati yang cinta Tuhan dan kerelaan untuk melayani Tuhan. Tuhan hadirkan di dalam hati pengurus-pengurus ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di masa-masa seperti ini. Tuhan, jawablah doa mereka Tuhan, dengarlah doa mereka. Tuhan yang mengerti setiap pergumulan mereka. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ada waktunya Tuhan yang Tuhan berikan. Dan kami percaya waktu Tuhan itu indah. Ketika kami melihat rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, kami akan terkagum-kagum. Karena itu Tuhan, ajar kami selalu berserah kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Di akhir ibadah ini, Bapak Saudara, mari kita memohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah yang tidak pernah berkesudahan, anugerah dan keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Maranatha. Amin. Kebaktian kita selesai, silakan Bapak Saudara, silakan duduk, silakan bersatu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.